jangan sampai Gilbert aja belum tentu masuk surga kok. Pendeta Gilbert saja belum tentu masuk surga loh. Ya. Saifuddin sulit loh masuk surga. Karena dia tidak mengampuni. Ya. Saifuddin sulit masuk surga loh. Wah, ini boleh juga nih yang mau jualan nih ya di pelintir nanti. Saifuddin itu sulit masuk surga karena dia tidak mengampuni. Akhirnya sia-sia kan pengorbanannya dia selama ini kan. Hanya gara-gara duit 200 juta dia nggak masuk surga kan. Dasarnya apa? Kan dasarnya sudah kelihatan jelas. Barang siapa mengampuni, dia akan diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni. Kan sudah kelihatan, dia tidak mengampuni kok. Kalau mengampuni dia nggak mungkin sampai sedendam itu, sampai mencaci maki, sampai ya kan, dia mengampuni. Nah, itu ya, kayak saya itu loh difitnah sama Saifuddin, difitnah sama Yesus Ataewu, saya tetap mengampuni mereka, saya tetap memberkati, ya kan, tetap ayo kita support, kita dukung. Itu namanya mengampuni. Karena kita tanya, ini kita nggak gubrak-gubrak ya, kita cuma lagi kasih pengantar untuk supaya Anda lihat perkembangan-perkembangan yang oke. Ini ada remah-remah, silakan remah-remah, nyalakan mikrofonnya. Remah-remah, silakan. Halo. Iya, halo. Terima kasih, Pastor. Yang saya rasakan karena kalau anjing beneran itu saya sayang gitu loh. Saya sayang anjing, ya. Pecinta anjing sayang ya, sedih ya. Ya. Jadi makanya saya agak sedih itu dengar baca judul itu. Anyway, saya soroti itu sorga. Sekarang ini tentang kerajaan sorga. Persepsi saya tentang kerajaan sorga itu seperti suatu tempat yang ada pemerintahan di dalamnya. Karena saya baca di Markus 1 ayat 15 itu tuh, waktunya telah genap, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi maksudnya persepsi saya itu suatu tempat. Tapi kembali lagi saya lihat di Roma 14 ayat 17, tapi sebelumnya itu saya kembali ke Markus 6 ayat 33. Itu juga menguatkan persepsi saya, Pastor. Tapi di Roma 14 ayat 17 itu lain lagi, akhirnya berubah lagi persepsi saya. Karena di situ dibilang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana tentang kerajaan Allah itu sendiri supaya persepsi saya itu menjadi benar gitu loh, sesuai dengan yang dimaksud oleh Alkitab. Begitu, Pastor. Terima kasih. Nah, supaya benar harus ikut kelas evangelis. Nah, belum ikut kelas evangelis kan? Ya, belum. Harus ikut kelas evangelis, nanti diajarin di situ. Ya, bahwa surga itu bukan yang seperti itu. Ya. Iya. Nah, makanya terminologi surga saja kan orang pada bingung kan. Ada pendeta, ada orang meninggal nih ya, lalu pendetanya datang. Ya, orang ini sudah ada di surga. Loh, sebentar, dari mana kamu tahu orang ini ada di surga? Ya kan? Kamu aja gak tahu hidupnya dia kayak apa kok. Oh, pokoknya dia Kristen, wah enak aja. Nah, ini kita mau belajar tuh hari ini tuh. Oh ya, ini kan dia sudah Kristen, rajin ke gereja. Oh, jangan sampai Gilbert aja belum tentu masuk surga kok. Pendeta Gilbert saja belum tentu masuk surga loh. Ya. Saifuddin sulit loh masuk surga. Karena dia tidak mengampuni. Ya. Saifuddin sulit masuk surga loh.
Wah, ini boleh juga nih yang mau jualan nih ya di pelintir nanti. Saifuddin itu sulit masuk surga karena dia tidak mengampuni. Akhirnya sia-sia kan pengorbanannya dia selama ini kan. Hanya gara-gara duit 200 juta dia nggak masuk surga kan. Dasarnya apa? Kan dasarnya sudah kelihatan jelas. Barang siapa mengampuni, dia akan diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni. Kan sudah kelihatan, dia tidak mengampuni kok. Kalau mengampuni dia nggak mungkin sampai sedendam itu, sampai mencaci maki, sampai ya kan, dia mengampuni. Gitu ya, kayak saya itu loh difitnah sama Saifuddin, difitnah sama Yesus Ataewu, saya tetap mengampuni mereka, saya tetap memberkati, ya kan, tetap ayo kita support, kita dukung. Itu namanya mengampuni. Kalau Saifuddin itu dia tidak bisa mengampuni Yesus Ataewu. Sama ya, mereka berdua ini sama saja, ya kan, sama saja, sama saja. Jadi apa yang namanya surga itu apa sebenarnya? Kan itu kan konflik terminologi lagi kan. Kata surga sendiri kan sudah konflik terminologi. Nah, nanti kita mau belajar, justru hari ini kita mau belajar semua ya. Nanti saya rangkum jadi satu, salah kaprah pemikiran-pemikiran orang itu. Ya. Jadi hati-hati sekali. Nah kalau anjing, pertanyaannya tadi ya, tadi yang pertama, saya sudah tahu pasti nanti ada yang nanya ini masalah anjing ini. Apalagi kalau dia cinta anjing ya, pecinta anjing ya. Karena anjing itu binatang yang baik sekali ya. Onta masuk surga enggak? Oh, nah. Terus kucing masuk surga enggak? Enggak ada binatang masuk surga ya. Enggak ada. Nggak ada binatang masuk surga. Ya karena binatang itu apa namanya ya sudah selesai. Ya, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jiwanya tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa? Karena tidak diberi hukum. Karena nggak diberi hukum, ya udah lenyap aja begitu saja. Memorinya itu, kenangannya itu lenyap begitu saja. Karena tidak diberi hukum, tapi manusia itu diberi hukum. Hukumnya itulah yang akan menghakimi dia. Gitu ya. Nah, kalau binatangnya enggak lah, ya kan, binatang enggak. Walaupun binatang punya roh, punya jiwa, tetapi ya sudah selesai, sudah mati, sudah selesai. Gitu. Jadi anjing nggak masuk, jadi onta pun tidak masuk surga, tapi juga nggak masuk neraka. Anjing juga nggak masuk neraka. Ya, sekalipun anjing baru makan kucing ya, baru makan tikus gitu, temennya juga nggak masuk neraka, nggak ada urusannya. Ya, karena tidak diberi hukum. Karena anjing itu tidak diberi hukum oleh Tuhan. Beda. Ya, jadi kita harus jangan mencampur adukan. Ya, jadi jangan sedih juga. Ya udah begitu saja, hilang begitu saja. Anjing itu ya kan. Dan dia juga tidak mengajarkan hukum. Coba ada nggak pengajaran dari seekor anjing kepada kita? Yang ngajari kita ya, Gilbert, ini loh pengajaran dari guru besar anjing sedunia, misalnya kan guru besar dari Universitas Anjing, misalnya gitu kan nggak ada kan, yang ada yang bisa ngajari orang kan manusia kan, dan seterusnya ya, tentu dalam arti ini ya, dalam arti yang lebih luas, general ya, gitu ya, jadi memang tidak ada binatang yang masuk surga atau masuk neraka. Ya sudah tidak diminta pertanggungjawaban, sudah selesai, hidupnya selesai ya sudah. Kalau manusia jiwanya kan dimintai pertanggungjawaban, makanya ada surga dan neraka, ada surga dan ada Hades, ada neraka juga. Itu ya. Aduh, saya juga tahu ada yang kapan menanya ini ya masalah anjing. Saya sudah siap jawabnya juga ya. Muria ke Hemera, silakan. Shalom Pastor Paul. Shalom Kuria ke. Ya Pak, langsung saja Pastor. Pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus ketika kita berdoa kepadanya dan minta pengampunan. Dalam Alkitab juga
Yesus berkata, sebab anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Namun, mengapa waktu di atas kayu salib, Pastor, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Mengapa pengampunan tersebut harus melalui Bapa, Pastor, sedangkan Tuhan Yesus juga memiliki kuasa untuk mengampuni orang berdosa? Terima kasih, Pastor Paul. Ya, karena kan ada dosa kepada anak manusia, ada dosa kepada Roh Kudus kan. Yang dimaksud dengan Bapa itulah Roh Kudus itu. Ia adalah Bapa segala roh. El adalah roh. Dan Yesus memanggil sang roh itu adalah Bapanya. Dan Eli, Eli lama sabatani. Nah, El itu kan adalah roh. Roh itu yang Bapanya itu. Nah, makanya ada dosa kepada manusia, kepada anak manusia. Dosa kepada anak, menghujat kepada anak manusia. Tapi ada hujat kepada Roh Kudus. Nah, orang-orang ini dia mau hampir melakukan hujat kepada Roh Kudus. Ya, karena mereka kan membaca Torah. Tetapi yang mereka lakukan karena mereka dimanipulasi oleh para imam. Makanya Yesus memohonkan pengampunan atas hujat mereka, kan bilang, tanggungkanlah darahnya kepada kami. Ya kan? Mereka kan bilang gitu kan? Maksudnya itu, Tuhan supaya itu diampuni. Kalaupun memang darahnya harus ditanggungkan kepada mereka, tetapi biar mereka bisa menerima Yesus dulu. Makanya doanya Yesus ini digenapi dalam Kisah Rasul 2. Orang-orang ini kemudian terima Yesus. Ya kan? Ada 3.000 kan orang terima Yesus. Dan kemudian ada tambahan lagi, ada berapa ribu lagi kan? Ada 4.000 berapa lagi, 4.000 orang dibaptis lagi kan? Di Kisah Rasul selanjutnya. Ya, dan beberapa keturunannya masih. Tetapi tetap mereka harus dihancurkan. Karena mereka sudah sudah bersumpah kan, tanggungkan darahnya atas kami dan keturunan kami. Akhirnya Yerusalem dihancurkan selama 2.000 tahun tuh. Itu kan tanggungan, tetapi pengampunan di dalam rohnya itu tetap jalan, mereka diampuni. Mereka bertobat terima Yesus, tetapi tadi kutuk itu kan tetap jalan, karena mereka meminta secara jasmaninya tetap jalan, artinya secara jasmani mereka hilang. Jadi gitu, makanya Yesus memohonkan ampun, ya, minta Bapa Sang Roh itu mengampuni ini, itu loh. Anggap ya, karena ada dosa kepada anak manusia, ada dosa kepada Roh Kudus. Nah, dosa kepada Roh Kudus ini yang disebut Sang Bapa ini yang Tuhan minta diampuni. Dosa kepada roh ini. Itu ya. Mana Pak Kuryake? Begitu Pak Kuryake. Baik, terima kasih Pastor Jadi Paul. begitu ya, ada 2 dosa tadi jawabannya intinya. Dosanya pada Yesus sudah diampuni, Yesus kan sudah ngampuni juga. Lanjut. Pak